Bapak dan Ibu, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, untuk tekan raise hand di reaction ya. Lalu jangan lupa yang pertama sebutkan identitasnya terlebih dahulu. Lalu sebelum bertanya kepada pemateri, Bapak dan Ibu menyiapkan pertanyaan dengan singkat, jelas, dan padat. Silakan sesi tanya jawab kami buka. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, tekan reaction di bawah, ada ini ya, simbol reaction, atau di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu tulis identitas namanya terlebih dahulu atau dari kecamatan mana, dan silakan tulis pertanyaan dengan singkat, jelas, dan padat. Silakan di kolom chat saja. Ada pertanyaan ini Pak dari Cibadak, Pak Denny Cibadak. Suaranya tidak ada Pak. Ustaz Luas, pertanyaannya Pak. Baik Pak, ada pertanyaan dari Pak Denny Cibadak. Ya. Ya. Beliau menanyakan apakah TU boleh dapat untuk mengikuti seleksi P3K? Apakah TU bisa ikut? Ya. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, formasi yang baru kami usulkan, ya, sekali lagi, formasi yang baru kami usulkan, sementara ini adalah untuk pemenuhan guru. Mungkin ke depan, untuk tenaga tata usaha, bisa difasilitasi dan bisa diakomodir. Jadi sekali lagi, pemerintah pada tahun ini, pada seleksi yang akan dilaksanakan itu, baru bisa mengakomodir untuk tenaga guru saja. Itu pada niat. Tuh. Kemudian, monggo yang lain. Bentar, Pak Cecep Makrudin. Saya guru SD, biasanya PKN. Boleh ikut tes, boleh. Tetapi nanti, walaupun Pak Cecep Makrudin itu guru SD, ijazahnya PKN, pada saat tes, Pak Cecep Makrudin itu akan ikut tes seleksi kompetensinya itu tentang ke PPKN-an, dan penempatannya bukan lagi di SD. Itu ya Pak, bisa ikut asal terdaftar di Dapodi. Ya, silakan. Silakan Pak. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum. Boleh Pak bertanya Pak? Silakan. Baik, terima kasih atas paparannya Pak. Saya Nur Jumaidi dari SMP 5 Rangkas Bitung, Kecamatan Rangkas Bitung. Bertanya Pak, terkait saya secara pribadi, saya guru lama yang sudah memiliki sertifikat pendidik Pak. Ya. Nanti apakah dalam seleksinya itu ada skala prioritas tersendiri atau bagaimana Pak ya? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau perindukannya beda Pak, misalnya saya kan perindukannya di SMK Pak ya, jabatannya kan kepala sekolah Pak. Terus di sekolah SMP 5-nya adalah menginduk. Nah itu teknisnya nanti seperti apa ya Pak? Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum. Salam. Yang pertama yang memang saya sampaikan sampai dengan hari ini memang juknis untuk yang seleksi P3 kami itu ada. Maaf, Bu Ade Susi Bojong Manik di stop dulu. Ya. Sekali lagi untuk yang tapi di beberapa kesempatan Pak, saya baca di beberapa artikel juga mungkin ada tambahan nilai mungkin saja, tapi sampai ada hari ini dengan tidak ada terdaftar di Dapodi dan mengajar mata pelajaran. Ya. TUTT memang sampai dengan hari ini belum ada formasi untuk seleksi. Ada rekrutmen. Mudah-mudahan ke depan ada. Pak, sedikit Pak. Ya silakan. Jadi intinya saya bisa ikut saja, tapi nanti formasinya apakah di SMK atau di SMP itu seperti apa ya Pak? Kalau formasi itu begini Pak, terkait dengan kewenangan. Kalau seandainya Bapak misalkan bukan hanya di SMK, karena kan kewenangan yang SMK itu, mohon maaf, saya tutup dulu ya, kita nggak bisa ini. Sekali lagi,
karena kewenangan SMA SMK itu ada di provinsi, maka penempatannya pun ada di provinsi. Kami hanya memiliki kewenangan untuk yang SD dan SMP. Kalau seandainya Bapak ikutnya di SMP, maka tapi karena kalau SMA SMK saya kurang hafal bagaimana kewenangan. Provinsi ya, SMK SMA. Baik Pak, terima kasih Pak, cukup. Ya, yang lain Izin Pak, izin bertanya Pak. silakan. Pak, Ya Pak, Silakan. dengan ada Yusuf Supriyatna, Kecamatan Wonosalam Pak. Oke, saya di Bu Moderator, Bu Winda ditampung dulu. Ya, silakan Pak. Dari siapa dulu nih? Halo. Dari mana tadi dari mana? Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Enggak, Bu. Silakan. Bu, dari mana silakan Silakan, sebutkan. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu. Saya Cucu Adelina dari SMP 7 Sajira. Ya. Ijazah S1 saya IPS Pendidikan Ekonomi. Kalau pilih tes itu IPS Pendidikan Ekonomi atau cukup IPS aja Bu? Oke. Untuk di SMP apakah harus pendidikan ekonominya yang diambil atau cukup IPS gitu Pak? Itu baik Bu Cucu, saya jawab ya. Cucu ya. Oke. Bu, Ibu karena pendidikan induknya adalah IPS, nanti seleksinya juga ada di IPS. Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk memilih IPS di seleksi SCPTK-nya nanti. Kompetensi yang diujinya juga di IPS. Ya. Penempatannya mungkin nanti kalau karena guru di SMP, maka mata pelajarannya SMP. Karena apa? Karena di SMP tidak ada mapel ekonomi, ada juga mapel yang IPS. ya? Iya. yang lain. Satu lagi Pak, ini maaf Pak. Satu lagi, Ya. Anggap Bu. Bu maaf satu lagi teman Silakan. Ya, IPA. Silakan. Ijazahnya pendidikan biologi, apa harus ambil IPA atau biologi atau Sama seperti Bu tadi, kasusnya sama. Oh, sama ya? Kasusnya sama. Boleh ya, berarti biarpun pendidikan ekonomi atau biologi, ambilnya IPA atau IPS. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak, hatur nuhun. Ya, enggak. Sama-sama, Siapa Bu. lagi, Bu? Enggak yang lain. Pak, maaf, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Ya, silakan. Bapak Ibu di chat dulu ya, di chat aja ya, saya lihat ya. Atau saya jawab sendiri di chat ya. Enggak apa-apa ya. Dari Bapak M. Syarifuddin Muncang, Pak. Oke, Bu Winda sebentar ya. Passing grade untuk P3K berapa? Oke. Sampai dengan hari ini passing grade belum dimunculkan. Akan kami informasikan kalau sudah ada passing grade-nya, ya. Oke. Dari Maja Pak Jalaluddin. Saya jawab dulu Bu Winda ya. Ya, enggak, Pak. Dari Maja Pak Jalaluddin. Mau nanya gimana dengan GPAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan ke depan diakomodir. Mudah-mudahan. Ya. Kami baru mengusulkan yang guru SD dan guru mata pelajaran yang SMP. GPAI belum diminta kami. Mudah-mudahan ke depan ada. Saya berharap ada. Karena Pak kebutuhan guru PAI sangat banyak sekali, ya. Oke. Kemudian saya baca ini lagi. Oke. Oh, bisa aja kan? Ibu. Mohon maaf. Dibayar tuh jadi. Oke, Pak siapa nih? Pak Dadan. Saya tidak akan jawab ini. Kebutuhannya nanti bukan kebutuhan per sekolah, tapi kebutuhan per semester. Ya. Yang sudah Pak Jagur Bareta di saya jawab di chat dulu ya. Mau bertanya nih. Silakan. Silakan, Pak. Pak, nama saya Abu Rosi dari SD 2 Tambak, Kecamatan Cimarga. Saya guru PAI. Cek. Ada yang Pak, Cik Romo, izin bertanya. Pak, Assalamualaikum. Dadan Kundani Pak dari Cibadak. lagi sih.
Ngomong aja biar didengar. Bikin bertanya. Laki-laki. Pertanyaan apa? Atau nggak misalnya kau belum mau itunya pada gitu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang guru sudah masuk di Dapodik dari awal di sekolah, tetapi ijazahnya tidak linear? Itu S1-nya pemerintahan. Mohon pencerahannya, Pak. Apakah bisa atau tidak? Terima kasih. Berarti boleh. Ini nggak ada suaranya ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, Bapak. Assalamualaikum. Izin bertanya. Wajah ada ini suara ini. Bapak Ibu, narasumbernya juga nggak ada. Bentar. Dewi Yanti minta Sebentar dulu. Pak, ada pertanyaan, Pak? Iya. Silakan. Boleh ngopi. Ya. Silakan. Bagaimana Pak? Tadi ada pertanyaan Dulu. dari Ini satu-satu, kan jelas. apakah ijazah Kan tadi garis gitu ya. Orang tahu Untuk dijawab dulu yang dari Marga kambing kiai bagaimana? Mau tanya dong. saya tidak akan ngomong kalau Bapak Ibu masih ngomong. Betul. mohon dia tahu. Benar Pak. Saya. Iya Pak. Saya Ima. Eta. Sudah Pak, bisa Oke, silakan. dimulai? Siapa yang mau nanya? Ya, tadi ada ya pertanyaan Pak, apakah ijazahnya harus linear? Izin bertanya Pak, Gilang Nugra dari Banjarsari mau bertanya. Saya ijazahnya PGSD dari UT Serang, terus tapi IP-nya di bawah 2,75. Apa masih bisa mengikuti tes P3K Pak? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winda, mohon diatur dulu yang nanya. Satu-satu dulu. Winda, silakan. Sekali lagi tidak bicara dulu ya. Ya, Bapak mohon maaf. Ada pertanyaan Pak dari Pak Tubagus Danu dari Rangkas Bitung. Bisakah dinas mengupdate tenaga pendidikan, operator dan penjaga agar bisa masuk dalam jajaran P3K di kemudian hari? Itu pertanyaan yang pertama Pak. Lalu yang kedua, bagaimana jika ada honorer yang berijazah S1 PGSD tetapi di Dapodiknya merupakan guru mapel atau misalkan guru penjas, dikarenakan semua rombel kelasnya diisi oleh ASN, apakah bisa mengikuti seleksi? Oke. Baik, saya jawab nomor 2 dulu ya. Ya, Saya jawab nomor 2 dulu. silakan. Untuk syaratnya tadi terdata di Dapodik. Ada tidak di Dapodiknya? Kalau ada boleh. S1-nya PGSD, maka nanti Bapak Ibu yang memiliki ijazah PGSD akan diarahkan untuk ikut menjadi guru sekolah dasar. Ya, jadi tidak karena memang PGSD kemudian mengajar PJOK, nanti tes kompetensinya itu lebih diarahkan kepada tentang PGSD-nya. Walaupun di Dapodiknya guru penjas. Ya, nggak apa-apa Bu. Ijazah yang dilihat Bu. Ya. Kemudian pertanyaan pertama. Bisakah dinas mengupdate tenaga kependidikan, operator dan penjaga agar bisa masuk dalam jajaran P3K? Sementara ini kan kebijakan seleksi P3K itu ada di pusat, bukan ada di Dinas Pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenpan RB itu baru mengakomodir untuk tenaga guru. Sementara yang penjaga dan TU belum. Tapi kita berharap PGRI mendorong, mudah-mudahan ke depan ada seleksi untuk yang tenaga tata usaha dan ke sekolah. Oke, itu yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Bertanya.
Enggak, ke di moderator, silakan. Silakan Pak. Bu. Suaranya agak dibesarkan Pak. Gilang Nugraha dari Banjarsari, Bu. Ya mangga Pak Nugraha, Banjarsari. Pertanyaannya, ijazah saya itu PGSD. Iya. Saya keluaran dari UT Serang, tapi Iya. nilai saya di bawah 2,75. Apakah IPK. saya masih bisa mengikuti P3K gitu, Pak? Bu. Terima kasih, mohon pencerahannya, Bu. Ya. Baik Pak, tadi pertanyaan dari Banjarsari, ijazahnya S1 PGSD dari UT dengan nilai IPK 2,75, apakah bisa mengikuti tes P3K? Di bawah 2,75. Di bawah 2,75, oh ya. Tiga dulu Bu, tiga dulu. Tiga orang. Baik, Tiga. yang lainnya? Bangga Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Oke, saya jawab dulu ya. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya sampaikan untuk terkait teknis, ya terkait teknis IPK, kemudian passing grade, itu kan teknis ya. Itu sampai dengan hari ini kami belum menerima juknisnya. Yang jelas, Bapak Ibu, ke depan kalau seandainya ada juknisnya sudah ada, kita pun akan selalu menginformasikan kepada Bapak dan Ibu, ya. Baiknya sebetulnya ada grup yang banyak itu grup Telegram, Bu. Silakan. Kalau WA kan sangat terbatas, ya. Kemudian nih ada juga yang ada lagi mana Bu? Apa ya mengenai ijazah? Nama ya. Tetap kan harus linear ya, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Mungkin nanti pada saat tes mungkin dijelaskan lagi Pak, banyak yang bertanya mengenai linearitas ijazah. Iya, jadi begini Bapak Ibu, linearitas yang dimaksud dengan linearitas itu kalau seandainya misalkan maka nanti itu akan dimasukkan ke MAPA gitu ya. Jadi sekali lagi kalau seandainya bukan ke pendidikan, penempatannya itu atau tesnya itu akan diarahkan kemana, maka akan ada perpal. Perpalnya itu dilihat aja di info GTK-nya. Ya. Ya, tapi informasi mengenai detailnya mungkin nanti akan disampaikan secara jelas pada juknis yang akan dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenpan RB ya. Itu ya. Jadi sampai dengan ini untuk yang teknis saya akan lebih kepada alur seleksinya dan persyaratan ya. Silakan, ini dari Widamar nih pengen bertanya sudah gak kuat, siapa nih? Ya. Mangga Bapak yang dari Lewidamar. Silakan Bapak atau Ibu yang dari Lewidamar perwakilan. Dari Angkas Bitung ada pertanyaan, izin bertanya, jika sudah lulus seleksinya nanti terkait penempatannya nanti bagaimana bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan kaitannya dengan kewajiban mengajar? Sudah, jangan dulu mikirin penempatan. Lulus saja dulu. Ujiannya dulu ya Pak. Lulus saja dulu. Oh, penempatan kita yang menempatkan nanti sama BKPP. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk honorer yang tahun ini tidak bisa mengikuti seleksi dikarenakan terbentur ijazah, apakah tahun 2022, 2023 atau 2024 bisa ikut seleksi? Oh tidak salah, ya? Tidak salah. Kementerian Pendidikan akan ada 3 kali Bu, 3 kali tes. Bagi yang tidak lulus bisa ikut lagi. Ya. Jadi Kementerian Pendidikan juga menyiapkan swab 3 kali bagi yang tidak lulus. 1 kali tidak lulus ikut kedua kalinya. 2 kali tidak lulus 3 kali ikut. Kalau 3 kali tidak ikut lempar bendera putih. Ada lagi yang lain, silakan. Enggak. Mungkin yang ada di kolom chat Pak. Ya. Ya, kewajiban mengajar 24 jam. Ya, nggak usah nanya itu, nggak usah nanti aku. Ya. Nah, ini seperti Pak ya di lapangan. Oke. Cukup Bapak Ibu? Karena sudah hampir 1 jam lebih ya. Enggak? Ya, dari Cibadak mungkin dari saja pertanyaannya. Banyak sekali itu ada 106 kalau tidak salah. Ya. Tapi sebetulnya pertanyaannya masih hampir sama semua ya Pak.
Monggo Pak siapa tuh yang angkat Pak tangan? Gilang Banjarsari. Silakan. Enggak Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf, Ibu, saya mau wabarakatuh. bertanya, apakah ada kuota khusus untuk tiap-tiap contoh, saya ngajar di SD 2 Kertaraharja, apakah ada kuota khusus hanya 3 orang yang dibutuhkan, atau kita bisa mendaftar ke SD yang lain, gitu, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak ada. Pertanyaannya kuota khusus ya? Ya. Pertanyaannya kuota khusus, tidak ada kuota khusus per sekolah. Tetapi kami menjadikan dasar kebutuhan setiap satuan pendidikan. Jadi misalkan di SD 2 Kertaraharja misalkan butuh gurunya 5, itu menjadi usulan kami. Akumulasi kebutuhan guru ada di Kabupaten Lebak. Tapi tidak ada kuota khusus untuk saya hanya mendaftar di 2 Kertaraharja, tidak. Pengalaman kemarin P3K itu banyak juga yang ditempatkan di sekolah yang lain. Tapi banyak juga yang ada juga yang ditempatkan pada sekolah asalnya. Ya, gitu ya. Pak Regi, mangga Pak Regi. Terima kasih, Pak. Pak Regi. Silakan. Silakan. Mungkin masih di mute Pak. Pak Haryadi, monggo di unmute. Ada batas minimal. Halo. Monggo silakan. Pak Regi. Silakan Pak Regi. Terima kasih Pak Dayat dan Ibu Dia. Itu yang di unmute-nya. Assalamualaikum Pak. Mewakili honorer mungkin ya. Ya. Pasti selalu ditanyakan tentang kuota untuk P3K dan CPNS. Terkait masalah kuota yang CPNS, ketika kami melaksanakan testing CPNS gagal 1, 2, 3 kali, tapi masih ada masih ada kesempatan nggak jika tahun ini ada pembukaan CPNS untuk yang sudah melaksanakan P3K? Itu mungkin Pak Dayat dan Bu Ida, terima kasih. Boleh. Langsung dijawab saja ya. Kalau seandainya masih memenuhi syarat, memenuhi syarat usianya tidak lebih dari 35. Kan ada syarat, ada ketentuan ya. Kalau seandainya kita mau ikut seleksi P3K maupun CPNS, ketentuannya ada. Kalau CPNS kan ada batas usia maksimal 35 tahun. Nah, kalau seandainya di P3K 30 kemudian ikut di CPNS dan masih memenuhi syarat, maka diperbolehkan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ayo damar Pak, tanya Pak, izin bertanya. Bapak dan Ibu, mohon maaf, mungkin satu ya. Dari Cibadak. Kecamatan Banjarsari, Pak. Bapak dan Ibu, mohon bersabar. Yang dari Cibadak, mangga silakan Pak. Siap Bu, saya ada yang dulu dari Asli Batu. Ya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu. Izin bertanya ke narasumber Pak Dayat. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah satu Bu. Di Kemendik dari pemerintahan Kementerian Pendidikan itu sendiri kan 1 juta guru ya kebutuhannya. Jadi pertanyaan saya, apakah di Kabupaten Lebak ada nggak kuotanya berapa kebutuhan yang diajukan ke kementerian untuk di wilayah Kabupaten Lebak? Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi sudah saya sampaikan ya. Dari awal ya Pak. Dari awal. Padahal sudah masih teman-teman. Nah, Boleh menambahkan Pak Dayat? Sebentar dulu. Tunggu sebentar Pak Riki. Dinas Pendidikan bersama BKPSDM itu sudah mengusulkan di informasinya sekitar 4.000 lebih lah untuk yang kebutuhan Kabupaten Lebak. Jadi kalau seandainya kuotanya Bapak Ibu terdaftar yang Lidapodik tuh ya,
yang sudah dapat tunjangan insentif dari Pemda Lebak itu kan belum, masih kurang dari 4.000. Kalau seandainya Bapak dan Ibu dapat menjawab soalnya seperti kakaknya, kesempatan sangat terbuka sekali ya. Jadi sekali lagi kuota yang kita usulkan 4.000 lebih lah. Untuk yang guru SD dan SMP minus guru agama, kita belum masuk yang untuk guru agama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan. Bertanya Bapak Riki, Bu, izin bertanya. Ya, Pak Riki dari Rangkas itu enggak? Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Dayat dan Bu Indah. Saya cuma mau menambahkan, Bu, apakah kebetulan saya jasanya pendidikan bahasa Inggris, Bu? Apakah itu penempatannya hanya di SMP ataukah di SMA gitu? Ya. Terus jika begini Bu, jika termasuk kebutuhan guru bahasa Inggris di Kabupaten Lebak, apakah lebih besar kebutuhannya ketimbang lamarnya gitu ya Bu? Mohon informasinya Bu. Tadi pertanyaan dari Pak Riki. Ya, Pak Riki, ya, akan saya jawab sebentar Bu Nopi ya, nanti ke Bu Nopi. Untuk penempatan, kalau S1-nya mata pelajaran, maka akan ditempatkan di SMP. Pak Riki ya. Ya. Kenapa tidak di SMA SMK? Karena SMA SMK itu kewenangan provinsi. Sementara kabupaten kota kewenangannya hanya mengatur tentang TK, SD, dan SMP. Jadi kalau seandainya Pak Riki ijazahnya bahasa Inggris, maka kami akan tempatkan ke SMP. Jika Pak Riki ijazahnya PGSD, maka akan kami tempatkan ke SD. Jika guru PJOK misalkan bisa ditempatkan di SD, bisa juga ditempatkan di SMP. Bagi yang SMA SMK kewenangannya berbeda. Satu lagi Pak Dayat, monggo silakan. Untuk jenis tesnya sendiri apakah sama seperti CPNS kemarin Pak, menggunakan SKD? Misalnya langsung komputer gitu apa gimana Pak? Untuk teknis belum kita bahas Pak. Belum Pak. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Tapi yang jelas tidak ada SKD, hanya juga SKD. Iya. Baik Pak. Nanti kalau misalkan ada informasi teknis pasti akan saya sampaikan. Insya Allah semua informasi berkaitan dengan seleksi P3K akan terus kami update. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Baik Pak, tadi ada dari Bu Nopi, Warung Gunung sudah beberapa kali tuh. Ya, Bu Nopi, mangga Bu Nopi, Warung Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, saya dari Warung Gunung. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mengenai masa kerja nih Pak ya. Jadi kalau kita punya masa kerja di atas 10 tahun gitu, apakah tetap harus mengikuti tes P3K ini? Nah, kalau memang harus mengikuti, apakah ada poin tambah untuk para pegawai honorer yang sudah lama mengajar? Yang pertama. Yang kedua, apakah sertifikat pendidikan itu berpengaruh bagi yang ikut tes ini, Bu? Jadi, karena kalau kemarin itu ikut tes CPNS itu menggunakan sertifikat pendidikan, apakah P3K ini berpengaruh untuk sertifikat pendidikannya? Seperti itu mungkin, karena di antara teman-teman kami semua itu belum punya memiliki sertifikat pendidikan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Nopi. Ya, Bapak. Lagi yang akan saya jawab begini Bu, bahwa tes P3K ini itu kan tidak apa istilahnya ya, siapapun boleh ya. Tadi terdaftar di Dapodik, ya sudah Ibu sudah terdaftar di Dapodik, kemudian masa kerja belum sampai dengan ini kan ke teknis. Kalau masa kerja di atas 15 tahun misalkan dapat poin, sampai dengan hari ini belum ada informasi ini. Tetapi di beberapa media saya baca, di beberapa berita online bahwa akan ada apa istilahnya, ada penambahan nilai. Itu pun belum jelas Pak, belum jelas. Mudah-mudahan di juknisnya juga ada. Kaitan juga dengan sertifikat pendidik, sama. Sampai dengan hari ini kita belum menerima secara utuh bagaimana juknisnya. Kita tunggu saja juknisnya ya. Tapi yang jelas apa istilahnya, terdaftar di Dapodik saja Bu. Itu Bu. Kita nunggu teknisnya ya. Karena itu kan sudah teknis. Kita tidak ingin mendahului keputusan yang pemerintah. Oke. Yang lain monggo. Ya, masih dibuka sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya.
Silakan. Dari Malingping mungkin, Kecamatan Malingping. Ini pertanyaan di chat juga sama, hampir sebagian sama ya. Sama Pak, mengenai ijazah. Ijazah. Ya. Oke, mungkin cukup. Banjarsari, siapa tuh yang angkat tangan Banjarsari itu? Siapa namanya? Malingping, mangga. Oke, Malingping, Dari silakan. Malingping. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Neti Sumiati dari Kecamatan Malingping, guru TK Pembina Sahabah. Yang mau saya tanyakan ini Bapak, pembahasan tentang P3K ini hanya dibahas untuk guru SD dan untuk guru SMP. Bagaimana dengan nasib guru TK? Apakah bisa mengikuti seleksi tes P3K walaupun ijazahnya sudah sesuai dengan jurusan yang diambil? Sudah cukup itu Bu pertanyaannya? Ya. Oke. Baik, Bu Neti. Cukup ya. Bu Neti. Ya Bapak. Sampai dengan hari ini kami baru mengusulkan untuk formasi guru SD dan guru SMP. Mudah-mudahan ke depan guru TK, guru KI itu juga pemerintah sudah mengalokasikan kuotanya. Ya, sampai dengan hari ini. Mengapa saya bahas yang guru SD dan SMP? Karena kami baru mengusulkan untuk guru SD dan guru SMP. Kenapa Nanti, tidak diikutkan? ya, kita berdua saja. Nah, untuk guru TK dan guru KI segera dapat kuota. Ya. Tapi Betul, berarti Bu, ya. untuk tes ini kita nggak bisa ikut karena belum ada pengusulan. Betul. Kami baru diminta untuk yang SD SMP. Monggo Banjarsari silakan. Pak siapa tuh yang baju merah? Ya, dari Banjarsari Pak atau Ibu, mangga silakan. Dari Banjarsari. Ya, ya saya dari Banjarsari. Ya silakan. Moderator dan Pak narasumber dan Ibu moderator, saya mau bertanya. Ya silakan. Untuk seleksi P3K itu sendiri bagaimana alurnya dan kemudian apakah dokumen yang dibuat dan nanti saat pendaftaran sama dengan ketika kita daftar CPNS? Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mangga Pak. Pandin itu teknis ya, tapi nanti ada laman SCASN, ya, nanti akan muncul lamannya. Bapak itu sama, proses pendaftarannya sama. Tapi sampai dengan hari ini memang belum ada laman yang dibukanya karena Pak tanggal pembukanya juga belum jelas. Tapi iya. kita sudah memberikan warning bahwa itu perkiraan di kita berdoa lebih cepat Pak ya. Ini ya. Sampai ya, makasih Pak. Informasi belum ada berarti. Ya betul Pak. Ya itu. Tapi yang jelas persiapan saja, jangan apa istilahnya, jangan terlena gitu ya. Santai gitu ya. Jangan santai, jangan orang nungguin informasi dari orang lain, kita sendiri diam saja. Ya gitu penuhnya. Ya. Ya, tadi makasih, Ibu Pak. yang nyampaikan unek-unek. Mana unek-uneknya? Unek-uneknya mana unek? Mangga Ibu tadi dari Yang dari mana tuh? Halo? yang mau menyampaikan curhatan hatinya. Monggo mana tadi? Ya, Ani Pak. Bunia. Mangga Bunia. Mangga Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya honorer dari Cilograng, Pasir Bungur 5. Ingin menyampaikan pada Bapak Ibu, karena saya sudah tua Pak, sudah 50 tahun, sudah masuk kategori 2, masa kerja saya sudah 16 tahun, belum ada nasib. Mungkin mudah-mudahan pada kesempatan ini terakhir kalinya saya ingin lolos Pak. Bagaimana usia ini, apakah Bapak Ibu bisa untuk memperhatikan yang usia 50 tahun ke atas itu supaya ada keringanan untuk lolosnya. Begitu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dijawab. Itu benar ya. Sudah jelas ya menyampaikan unek-uneknya ya. Kita berdoa Bu, yang sudah mengabdi lama, yang sudah ikut sama-sama memajukan dunia pendidikan. Mudah-mudahan doa yang selama ini kita panjatkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Bapak Ibu juga harus berusaha
jangan hanya doa saja, tapi nggak pernah berusaha. Doa saja, tapi nggak pernah berusaha. Berdoa dan berusaha itu sangat penting. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menentukan lulus itu, yang pertama Ibu sendiri, yang kedua nasib lah ya, itu paling penting. Gitu. Tapi yang penting usaha, Bu. Berusaha. Mungkin bisa diprioritaskan, Pak. Iya, karena seleksi P3K itu kewenangan pusat, kita hanya bisa mengusulkan, kita hanya bisa menyampaikan informasinya, kewenangannya ada di pusat. Tapi insya Allah lah, PGRI mendorong semua yang sudah mengabdi lama itu ya diangkat. Karena penghargaan terhadap pengabdiannya yang sangat luar biasa. Gitu ya. Itu, Bu. Ya, sudah cukup atau masih dilanjut, Pak? Mampu silakan. Kalau mau masih ada. Dari Cipanas tadi, Pak. Dari Cipanas ingin bertanya. Ya, mangga Bapak dan Ibu yang dari Kecamatan Cipanas yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimin dari SMP 2 Cipanas. Kebetulan saya ini Pak ijazahnya sarjana hukum atau ilmu hukum. Tapi saya mengajar PKN. Itu kira-kira bisa nggak kalau untuk tesnya mata pelajaran PKN? Kemudian yang kedua, kalau untuk mulok bahasa Sunda gimana, itu sudah ada enggak Pak gitu untuk tes P3K-nya? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Bu Mimin. Iya Pak. Sudah perpal belum? Sudah Pak. Sudah perpal sudah selesai. Sudah selesai. Mudah-mudahan nanti bisa diakomodir Bu ya. Amin. Terima kasih. Bahasa Sunda belum ada Bu. Ini juga ada Ketua MGP Bahasa Sundanya di sini Nanti ada. bahasa Sunda Belum diakomodir Bu. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Yang penting PKN bisa diakomodir ya Pak dari jasa ilmu hukum ya, itu. nanti yang sistem Bu, sistem SCS P3K yang akan menentukan. Iya. Ya. Oh iya Bapak, tambahan ya. Di sini di SMP 2 Cipanas ini kan GTT-nya banyak sekali gitu. Jadi mohon doanya agar kita dipermudah, bisa diangkat P3K semua. Mohon doanya ya Bapak ya. Amin, doa bersama Bu. Amin. Agar semuanya bisa lulus Ya, Bu. amin. Saya, Bapak Ibu bahagia, saya juga ikut bahagia Bu. Iya, amin. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu moderator, terima kasih udah dikasih kesempatan. Sama-sama Ibu. Ada pertanyaan dari Ustadz Uwas nih, bagaimana jika sudah ngajar di sekolah tapi belum masuk dapodik dan sudah punya serdik? Gimana Bu Epi? Bu Epi mangga. Silakan. Perwakilan nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Pak ini menunggu giliran. Saya kan S1-nya PAI. Kita kebetulan udah sempat ada webinar juga. Cuma untuk sampai sekarang itu belum ada pilihan di SIM PKB-nya. Mungkin Bapak ada informasi yang terkini. Jadi kayaknya banyak juga tuh tadi di chat yang menanyakan PAI itu gimana nasibnya gitu. Kesini belum jelas, di sini juga belum ada kepastian. Begitu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami baru mengusulkan yang guru kelas SD dan guru mata pelajaran SMP. Tapi yang untuk PAI belum diminta mengusulkan. Kemarin sih ada pembahasan mengenai penerimaan yang guru PAI. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan mudah-mudahan ada informasi ini gitu. Kenapa? Saya juga sangat setuju kalau seandainya ada penambahan untuk yang guru PAI. Sebab nanti kalau seandainya tidak guru PAI, siapa yang ngajar agama gitu ya? Betul. Ya, kami sih berharap ada penambahan rektor guru PAI. Ya, karena apa? Dilepas tadi sudah saya paparkan bahwa untuk SD saja itu sekitar 400-an lah kurang guru. Belum yang guru yang di SMP-nya. Jadi sekali lagi kami ingin mendorong juga dari PGRI mendorong pemerintah supaya untuk yang guru yang mengajar PAI itu juga diberikan kuotanya. Ya, itu Bu. Saya juga sama Bu. Hanya mengusulkan karena apa? Kewenangannya ada pemerintah pusat. Kami dengan BKPSDM, Pak Ibu, kita bersama BKPSDM selalu memberikan update mengusulkan kepada pemerintah pusat. Iya, ya. Semoga titik terang, amin ya. Amin. Oke,
Ya. Nah, di chat ada yang nanya kalau misalkan belum masuk Dapodik, tadi kan sudah jelaskan di awal bahwa bagi individu yang belum mengajar tapi sudah punya serdik bisa ikut sertifikasi, bisa ikut P3K, sorry. Mohon PGRI mendorong agar afirmasi jangan usia tapi pengabdian. Kalaupun mudah-mudahan Pak, tapi Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada ini semuanya bisa diikutkan. Mudah-mudahan lah ya. 3 juga guru PAI honorer di satu sekolah sudah mencukupi ASN apa sekali lagi untuk PAI kami belum mengusulkan. Dari Pak Dharma, Pak Sajira ada harapan, katanya bagaimana bila ada bimbingan khusus untuk menghadapi seleksi, baik itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau wilayah bina atau dari PGRI. Ini PGRI sedang. Oke, selanjutnya Pak. Ya, PGRI sedang. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup materinya sedang. Bentar lagi, satu lagi. Ya, dari Lidamar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman seperjuangan. Pada mungkin dari beberapa yang dilontarkan pertanyaan dari teman-teman seperjuangan, tujuannya sama sebenarnya. Ini hanya bukan pertanyaan, tapi mohon ini adalah masukan dan keinginan untuk siapapun dari panitia berkaitan dengan P3K dan CPNS, karena itu masing-masing memiliki kriteria persyaratan masing-masing. Kami untuk Lidamar mewakili, insya Allah kalau NIK itu tidak akan error dengan database yang lain. Mudah-mudahan seperti itu. Itu yang pertama dengan NIK. Tidak usah berkaitan dengan NIK itu tambahan dari data-data berkaitan dengan NPTK dan lain-lain. Artinya NIK itu hanya sebagai tambahan untuk di aplikasi sebagai calon P3K. Terima kasih. Yang keduanya, tadi sudah ada kejelasan berkaitan dengan nilai kelebihan dari orang yang pengabdian udah lama. Mungkin itu ada kriteria khusus mungkin yang tidak bisa di gebiar berkaitan dengan kriteria yang sudah memiliki pengabdian yang lama. Mudah-mudahan para panitia P3 pun itu bisa memberikan kebijakan atau nilai yang lebih khusus untuk pengabdian yang sudah lama. Mudah-mudahan itu harapan kami dari guru honor se-Kabupaten Lebak. Yang ketiganya, kami alhamdulillah sudah diakui sebagai Persatuan Guru Republik Indonesia, maka dari itu kami siap dan berani untuk berkaitan dengan manis pahitnya itu di Persatuan Guru. Tentunya kami ketika manisnya inilah waktunya lah kami untuk merasakan di tahun ini. Mudah-mudahan ini berkaitan dengan manis kami sebagai anggota PGRI, jadikan sebagai P3K yang sudah memiliki kriteria yang kami harapkan. Dan yang memiliki umur di bawah 35 ke bawah, kami punya hak untuk menjadi CPNS. Itu masuk kriteria CPNS. Itu Pak Dayat. Yang keempatnya, mudah-mudahan aplikasi yang dibuat oleh para panitia CPNS dan P3 pun itu mudah-mudahan tidak error karena berkaitan dengan NIK. Itu saja, karena ini akan imbas dengan mungkin dengan dapodik yang lainnya, karena berkaitan dengan ijazah kepemerintahan dan ijazah kependidikan. Karena di setiap sekolah banyak yang memiliki ijazah yang dengan kepemerintahan seperti sosial apa gitu, tapi ngajarnya tidak sesuai dengan kualifikasi. Tapi berikanlah kami dengan pengabdian ini, masukkanlah ke kebutuhan-kebutuhan yang ada di pangkalan sekolah masing-masing. Itu hanya sekedar masukan dari Lewi Damar saja. Terima kasih Pak. Mungkin saja. Nggak ada yang perlu dijawab Pak. Nggak perlu dijawab ya. Bukan pertanyaan ya mungkin. Masukan Pak. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan itu mungkin semuanya sudah mewakili. Yang lain maka yang lain. Enggak. Yang cukup ya. Nanti ininya materinya yang tertinggal lagi. Baik. Materi 2 sudah siap Pak.
Materi sudah siap? Sudah siap. Siap. Baik, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu mau bertanya, bagi teman-teman yang sudah punya nomor WA saya, tapi jangan sekaligus ngirimnya, sekali ngirim 1000 gitu, ini hang. Boleh langsung bisa chat saja bisa. Ya, bisa langsung ke WA saya. Bagi yang belum punya, cari nomor WA-nya. Kalau saya cuma saya nggak ngasih, nanti habis nomor WA-nya. Mungkin dibuka bimbingan sesi 2, Pak. Oke. Ini aja nih, mending ke ini aja, mending ke materi nanti ya. Ke materinya nanti boleh nanti bisa WA. Insyaallah semua pasti saya jawab. Tidak ada yang tidak dijawab. Jadi saya sedang tidak. Baik. Cukup ya? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada yang hari ini ada 502 peserta yang hadir diundang oleh kami lah panitia gitu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa ikut seleksi P3K, bisa yang paling penting lolos dulu lah. Jangan dulu nanya di mana penempatannya, lolos dulu sajalah. Kalau penempatan itu mudah lah gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu bahwa PGRI peduli kepada Bapak dan Ibu. PGRI ingin juga memperjuangkan nasib Bapak dan Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu bahagia, PGRI juga akan bahagia. Dinas Pendidikan juga akan bahagia. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah ketemu. Mudah-mudahan ke depan ada forum-forum komunikasi seperti begini lagi untuk membantu Bapak dan Ibu, terutama untuk persiapan tes P3K. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hidayat DPD yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu peserta yang hadir di ruang ini, kesimpulan dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, yang pertama yaitu peserta yang berhak ikut seleksi tes P3K, yang pertama yaitu guru honorer sekolah negeri ataupun swasta yang terdata atau terdaftar di Dapodik sekolahnya masing-masing. Yang kedua, melakukan perpal, verifikasi atau validasi pada Dapodik. Lalu yang ketiga, ijazah S1 linear. Lalu yang keempat yaitu batas usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Itulah tadi ya yang disampaikan oleh Pak Hidayat dan